wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tematik. Tematik hari ini bertemu dengan Bunda Tia. Nah, tematik hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Silahkan dibuka buku paketnya dan buku tulisnya ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Posisi tangan berdoa. Membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui sifat gas. Yang kedua, siswa dapat mengukur berat menggunakan timbangan. Yang ketiga, siswa mengetahui arti penting bergotong royong. Oke, kita bisa masuk ke dalam materi ya. Nah, materi yang pertama kita akan membahas mengenal sifat benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, di sini Ibu punya contoh dari benda gas. Yang pertama itu ada balon udara. Nah, balon udara itu mungkin banyak dari kalian yang sekarang sudah jarang melihat ya. Nah, biasanya ini banyak di film-film ya. Kalau kalian sering nonton film pasti ada nih. Pernah lihat balon udara. Nah, lalu yang kedua, ban berenang anak. Nah, kebalikannya dari si balon udara, kalau ban berenang anak pasti kalian sering lihat ya, atau malah justru kalian sering gunakan. Nah, yang ketiga adalah balon gas. Nah, balon gas juga sering ditemukan di lingkungan sekitar kita ya. Udara merupakan campuran berbagai gas yang menyelimuti bumi. Manusia bertahan hidup juga karena menghirup udara gas oksigen. Nah, selanjutnya kita membahas tentang mengukur berat menggunakan timbangan. Salah satu sifat gas adalah mempunyai massa. Semakin besar massa suatu benda, maka beratnya juga semakin besar. Alat yang digunakan untuk menimbang berat adalah timbangan. Nah, di sini Ibu punya berbagai macam timbangan. Nah, yang pertama ini adalah timbangan badan. Ya, nah untuk timbangan badan ini mungkin kalian sering lihat ya, atau malah justru sering kalian gunakan untuk menimbang badan kalian di rumah, ya. Nah, yang kedua ini ada timbangan beras, ya. Nah, timbangan beras ini biasanya kamu lihat di pasar-pasar, ya, atau toko-toko besar yang melayani beras. Nah, si berasnya ini diletakkan ya di atas timbangan itu ya. Nanti yang si kotaknya ini dia akan menunjukkan berat berasnya tersebut ya. Yang ketiga, ini ada timbangan bayi. Nah, timbangan bayi biasanya kalian melihat ini di misalnya bidan ya. Nah, nanti caranya si bayi itu akan ditidurkan ya di tempat yang berwarna pink tersebut. Paham ya? Nah, yang keempat adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital ini dia sudah melakukan modern ya, sudah modern ini si timbangannya ya. Jadi dia lebih akurat. Misalnya berat satu buku misalnya 1,7 kilo. Nah, jadi dia ada komanya atau lebih akurat lagi ya angkanya. Nah, di sini ada neraca. Neraca itu biasanya kita melihat di toko emas ya. Dia itu untuk menimbang emas. Mungkin kalian jarang lihat ya. Nah, di sini ada timbangan kue. Nah, timbangan kue mungkin kalau di rumah ada bunda di rumah yang sering
bikin kue ini biasanya untuk menimbang terigu ya, atau bahan-bahan pokok lainnya ya yang untuk membuat kue. Selanjutnya di sini ada timbangan warung. Nah, timbangan warung ini bisa kalian jumpai di pasar. Nah, biasanya timbangan warung ini buat nimbang bawang merah ya, bawang putih, berapa beratnya, terus gula merah dan bahan-bahan pokok lainnya ya yang ada tersedia di warung. Oke, selanjutnya di sini ada timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini biasanya kalian bisa melihatnya di pasar ikan ya. Jadi nanti kalian beli ikan berapa kilo nih. Nanti kan ikannya itu dimasukin plastik ya. Nah, nanti ujung plastiknya itu dikaitkan tuh ke ujung yang agak tajam itu tuh, melengkung. Nah, nanti dia si jarum timbangannya itu akan muter dia. Kira-kira berat ikannya berapa kilo? Kayak gitu ya. Mungkin kalau untuk kalian yang sering ke pasar ikan, kalian bisa sering lihat nih bentuk dari timbangan gantung. Oke, selanjutnya kita sama seperti kemarin ya, mengenal satuan berat. Nah, kalau kemarin kita satuan panjang, sekarang kita satuan berat. Nah, di sini hanya berbeda belakangnya ya. Kalau kemarin kan kilometer, hektometer. Nah, sekarang kilogram, hektogram ya, dekagram. Sama seperti kemarin. Jika dia turun satu tangga, maka dikali 10. Nah, kalau dia naik satu tangga berarti dibagi 10. Oke, gimana Bu? Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100 atau nolnya ditambahkan 2. Ya. Selanjutnya, nah, silahkan dibuka bukunya halaman 95. Nah, di sini kita mengerjakan bareng-bareng ya. Silahkan disiapkan pensil ya. Kalian bisa buka yang ayo berlatih. Sudah dibuka ya? Oke. Menentukan alat ukur berat yang sesuai. Nah, kita lihat dulu nih. Gambar yang pertama itu dia bawang merah. Kita lihat bawang merah itu dia timbangannya menggunakan apa ya? Nah, dia menggunakan timbangan warung ya, biar diketahui beratnya berapa. Jadi nanti si bawang merahnya ini diletakkan ke wadah yang berbentuk aluminium ya, atau berwarna perak. Nah, selanjutnya di sini ada terigu. Terigu itu timbangannya adalah, nah, dia menggunakan timbangan kue ya. Selanjutnya ada anak bayi. Anak bayi itu di mana ya timbangannya? Oh, ternyata yang paling bawah. Silahkan kalian ditarik garis ya. Nah, selanjutnya ada satu karung beras. Oke, kemana ya? Oh, ternyata ke gambar yang ketiga ya, yang timbangan berwarna biru. Selanjutnya nih terakhir, perhiasan emas. Mana timbangannya? Nah, yaitu neraca. Sampai sini Ibu harap kalian paham ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang memahami arti penting gotong royong. Nah, di sini kalian akan menemukan satu teks. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Bacalah berita di bawah ini dengan seksama. Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Nah, maksudnya tanggulangi di sini adalah bagaimana kita mengobati ya, atau kita membereskan nih ya, menanggulangi kebakaran hutan. Ya, caranya untuk supaya kembali lagi seperti semula ya, karena terjadi sebelumnya ada kebakaran hutan. Nah, teksnya adalah Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menanggulangi kebakaran hutan. Presiden berharap masyarakat bergotong royong. Gotong royong merupakan salah satu jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan. Ajakan itu disampaikan Presiden ketika melihat langsung kebakaran hutan.
Presiden meninjau titik api di kawasan Kabupaten Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindari dampak buruk kebakaran hutan. Kalian bisa baca lagi ya di rumah di buku paket kalian yang sudah kalian baca. Nah, selanjutnya setelah membaca teks, silahkan kerjakan halaman 99 soal 1 sampai 4 dan halaman 100 ayo berdiskusi. Nah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video Bunda Tia dari awal hingga akhir. Ibu harap kalian paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, mungkin jika kalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa hubungi Bunda Tia di nomor yang sudah ditulis. Ya, Ibu cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.